أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت له شفيعا يوم القيامة وقال أيضا من فرح بنا فرحنا به صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul Kurama wa Fadilatul Kiram, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para guru, para orang tua, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Terkhusus yang sama-sama kita muliakan dan hormati, hadir tengah-tengah kita guru kita, orang tua kami, Ayahanda Al-Ustaz Nur Sofyan Abdullah. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah pelihara kesehatannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Dan juga hadir tengah-tengah kita orang tua kita sekaligus ketua lingkungan RW 025 Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Mardani. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah pelihara kesehatannya, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Hadir juga tengah-tengah kita Abang Lukman, Abang Daus, Abang Rijal, Bang Gias, Abang Iki, dan juga para hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutin satu-satu namanya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul, yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat, barakah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam 1 Rabiul Awal. Pada malam hari ini kita khususnya diberikan kenikmatan yang agung, nikmat yang luar biasa, ialah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur dan kesempatan. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, kita semua masih diberikan kemudahan langkah kaki kita untuk hadir di majlis ini, dimudahkan lisan kita untuk membasahi bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita kelak nanti di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatil uzma, amin ya rabban. Dulu ada Al-Imam Abu Musa, beliau ketika bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal seseorang yang mengadakan maulid di bulan Rabiul Awal. Lalu Rasulullah menjawab dengan sabdanya, man fariha bina farihna bihi, barang siapa yang gembira denganku maka aku juga akan gembira dengannya. Artinya orang yang memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung karena terdapat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia girang, dia bahagia, dia senang hatinya karena menyambut bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farihna bihi, maka kami juga akan gembira dengannya. Artinya di dunia kita bahagia karena telah menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak nanti di yaumil qiyamah kita juga nanti akan disenangi, digirangin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang girang doang dengan datangnya bulan Rabiul Awal, insyaallah besok kita juga digirangin sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang girang pada malam hari ini karena menyambut bulan Rabiul Awal, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan hidupnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah ijabah doa-doanya, amin ya rabbal alamin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu.
Jadi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih dalam kitab Al-Barzanji itu beliau adalah orang yang syadidal haya, orang yang sangat malu. Bukan malu-maluin, tapi orang yang sangat malu ya. Kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, orang ama malu udah jauh ya. Orang ama pribadinya sendiri nih ya, ama punya sifat malu, kayak itu sifat malu udah hilang dalam dirinya. Banyak orang yang buka-bukaan, naudzubillah ya. Banyak orang yang terang-terangan dalam maksiat ya. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku diampunin kecuali orang yang menampakkan maksiatnya. Sebab orang yang nampakin maksiat itu akan menjadi bahan cibiran orang yang ada setelahnya. Jadi anak melihat keburukan orang tua, nanti dia akan bilang kepada dirinya, kepada orang tuanya, ah baba aja begitu. Jadi kagak usah ngomelin saya, baba aja begitu. Nah, makanya kenapa maksiat itu nggak boleh kita tampakkan, apalagi sekarang di zaman sosial media itu orang dengan terang-terangan punya akun khusus, dibuka-buka semua aibnya, ya kan? Padahal itu menjadi bahan omongan orang lain, anak ke orang tua, adik ke abangnya, orang tua yang sepuh kepada anak muda ya. Jadi orang tua nggak punya wibawa ketika dia menampakkan maksiat di depan anak-anaknya, di depan anak muda yang dia tumbuh ingin menjadi pribadi yang baik. Dia akan mencermin, dia akan bilang kepada orang tua yang mengajarkan maksiat, dia akan bilang, ah baba aja begitu, engkong aja begitu ya. Makanya selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksiat itu jangan kita tampakin ya. Kalaupun emang kita terjerumus ke lubang maksiat, kita buru-buru tubuh ilallah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dalam sebuah hadis dikatakan tuh, seandainya manusia melakukan dosa terus dia mau bertobat kepada Allah, selama masih ada nafas di tenggorokannya, itu taubatnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh sifat Allah. Kalau manusia kagak, kita berbuat baik nih sama orang, ada keburukan satu aja kita sama dia, kebaikannya hilang semuanya. Tapi Allah nggak begitu. Kita berbuat buruk sama Allah sekalipun maksiat yang luar biasa, kita mau kembali kepada Allah, insya Allah Allah akan terima taubat kita. Jadi sifat Rasulullah nih di bulan Rabiul Awal nih yang pertama apa? Syadidal haya, tanamkan sifat malu, khususnya buat keluarga kita deh ya. Jangan sampai kita punya keluarga udah malu, sifat malu tuh jauh sama diri. Jangan. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi, minimal buat diri kita. Ketika kita ngelakuin keburukan, kita ingat, ya Allah, gua mana habis ngaji ya. Kalau gua begini, apalagi terang-terangan orang tahu begini. Si fulan ngelihat, si anu ngelihat, si anu ngelihat, si anu ngelihat ya. Malu. Nah, itu sedikit sifat malu kerentak dalam hati kita, itu udah lumayan itu. Syukur-syukur kita nggak ngelakuin, ya kan? Ketika kita ingin ngelakuin sifat keburukan yang orang lain ngelihat, langsung ya Allah, ya kayaknya malu banget, ya. Kalau kita ngelakuin ada orang ngelihat, itulah salah satu iman kita di dalam diri kita masih ada. Tapi kalau udah sama sifat malu jauh, ya. Bodoh amat udah, gua lu ya. Ini udah omongan susah, udah lawan ya kalau begini. Nanti kita jawab, kalau lu mati ya lu dah yang jalan dewek, ya kan? Kata lu gua kan gitu ya. Nanti giliran urusan lu mati, ya udah lu dah ya jalan dewek. Kira-kira bisa apa kagak? Lah kagak bisa ya. Jadi Rasulullah itu dalam kitab Al-Barzanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu. Rasulullah ini punya sifat tawadhu. Sekalipun beliau utusan Allah, sekalipun beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, tapi beliau punya sifat tawadhu. Makanya kata Rasulullah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orang yang punya sifat tawadhu, rendah hati, jadi enggak merasa dirinya ini gua nih, enggak merasa dirinya ini nih gua nih anak siapa, nih gua nih gua anu nih.
nggak punya tuh sifat begitu, maka Allah akan angkat derajatnya. Kan kalau kita kagak, baru ngaji bentar kita bilang nih gua siapa nih, ya. Kalau jalan pengennya dangak mulu, ya kan? Kayak tuh kaki kagak nyentuh sama aspal, sama tanah, diri, ya kan? Udah kayak pocong, ya. Kagak ada yang begitu, ya. Semuanya kita sama. Maka yang mengangkat derajat kita itu adalah punya sifat. Orang tawadu itu nggak mungkin rendah. Guru-guru kita coba lihat ya Allah, ya kan, Masyayikhina Lirboyo, Abu Yaki Haji Abdullah Kafawi Mahrus, tuh beliau ya, semasa kita ngaji sama beliau itu ya Allah, beliau itu tawadunya luar biasa, ya. Padahal beliau itu santrinya banyak, alim, ilmunya luar biasa, tapi selalu menghormati siapapun tamu. Ya, sekalipun itu santri yang datang itu beliau hormati. Bahkan beliau sering makan bersama para santri itu satu nampan. Karena kalau kita kan kadang udah dipanggil ustadz kagak mau kita makan nampan sama murid kita atau sama siapa gitu, nggak mau. Pengennya makannya mah pengennya di VIP mulu, ya kan. Pengennya yang beda mulu, nggak mau tuh, nggak level yang begitu. Itu kalau kita ngelihat suri tauladan masyayikhina kita itu luar biasa. Beliau nggak malu tuh deket sama santri makan bareng, ya kan, nasi pada jatuh tuh santri dimakan sama beliau, ya Allah. Ya, itulah sifat tawadu, nggak merendahkan siapapun. Yang ada dia merendahkan dirinya sendiri. Dia mengatakan saya paling banyak berbuat salah, saya paling banyak berbuat orang lain semuanya mulia. Itulah sifat tawadu yang luar biasa. Kalau kita udah menanamkan itu, kita ngelihat orang rahmah udah. Bawaannya cinta, bawaannya kasih, bawaannya sayang sama orang. Tapi kalau kita ngerasa diri kita paling tinggi, kita bawaannya kalau ngeliat orang gedeg mulu, ya. Kayaknya kalau nggak selaras dengan kita kayak bawaannya gedeg mulu sama orang, ya. Nah itulah ya yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah yang pertama punya sifat syadidal haya wat tawadu wa yakhsifu na'lah. Nah ini Rasulullah itu kalau di rumah, kalau sendalnya copot itu Rasulullah yang ngesol. Wa yakhsifu na'lah. Ya. Kalau kita, baba kita, kalau saya yang copot baba saya nganuin pakai lem Korea. Copot tuh ya kita nganuin pakai lem biar ada kencengan. Itu Rasulullah ya, sama kayak kita di rumah, ya. Ya kalau copot ya sendal copot, ya kan? Wa yakhsifu na'lah. Disol tuh kalau kita bahasa halusnya apa ya? Wa yakhsifu. Ya disol, diperbaiki sendalnya. Wa yarqa'u tsaubah, kalau ada baju yang kancingnya copot, Rasulullah masang sendiri, ngejahit sendiri. Kalau kita kan udah serahin aja ke Fairmark deh. Kalau kita mah agak bisa juga emang. Nah, ini nih. Ya sifat kemanusiaan, walaupun Rasulullah adalah utusan Allah, Rasul juga sifat manusia. Tapi basyaron lakal, manusia tapi bukan sekedar manusia. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, ya ini sama kayak kita orang. Iya sama. Makan, minum, tidur, benar sama gak? Sifatnya sifat manusia, tapi di dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun, ada suri tauladan yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa mengikuti Rasulullah SAW. Apa tadi? Wa yakhsifu, apa tadi? Na'lahu wa yarqa'u thawb wa yahlubu syatahu. Ya, Rasulullah ini punya sebagian hewannya ada syatah, kambing. Itu Rasulullah yang merah sendiri itu susunya, ya kan? Terus Rasulullah juga orang yang kepada istrinya, kepada keluarga itu sangat lemah lembut, ya Allah. Ini rada berat ini, ya. Rasulullah itu ya Allah, saking kasih sayangnya itu bukan hanya kepada hewan, bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada keluarganya. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah demen kumpul sama fakir dan miskin. Jadi kalau diundang sama orang fakir miskin, Rasulullah paling getap. Kalau kita kebalik, ketika diundang sama orang yang rada kekeran, rada gedean, kita paling pertama. Lama ya Allah, kalau Rasul kagak. Rasul cinta sama orang fakir miskin. Bahkan sebagian salah satu doa beliau, Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikan kami orang yang ya Allah. Ini doa kagak pernah kita pakai nih. Ngeri ya. Kita mintanya doanya yang kaya, ya kan? Jadi orang yang dermawan, ya. Itulah sifat Rasulullah sallallahu. Nah, kemuliaan Rasulullah dalam kitab Khulasah Nurul Yakin juz 1 nih. Itu ketika Rasulullah ingin dilahirkan,
itu Raja Habasyah itu punya bala tentaranya itu, makanya kenapa dinamakan tahun gajah. Itu pada waktu itu bala tentaranya yang diketuai sama Raja Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah dan seisi-isinya semuanya. Akhirnya karena Allah memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Raja Habasyah dan para pengikut dan juga gajah-gajahnya tuh yang ingin menghancurkan Ka'bah sama Allah dihalangi semuanya. Ya kan? Yang terkenal dengan ada burung aba alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tayran ababil. Diutus tuh burung ababil untuk menghancurkan gajah yang gede. Gajah yang gede kalahnya sama burung yang kecil. Jadi belum tentu yang gede menang sama yang kecil. Lah buktinya gajah, ya kan, pasukan Habasyah tuh bawa gajah kalah sama burung aba. Itulah kemuliaan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua nih, Rasulullah ketika diajak sama pamannya Abu Thalib ketika umur 9 tahun itu ketemu dengan Rahib Buhairah. Jadi pendeta waktu itu yang dia ini alim dalam ahli kitab. Ini kata Buhairah bilang kepada pamannya Abu Thalib, ini udah ada tanda-tanda kenabian ini. Engkau jangan bawa anak ini kemana-mana, bisa jadi ini anak akan dicari, akan menjadi musuh bagi orang-orang kafir Quraisy. Jadi sampai pendeta sekalipun itu mengetahui ciri-ciri kenabian di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah ketika memindahkan Hajar Aswad, orang-orang kafir bilang apa? Radina bil amin, kami ridho kalau yang bawa al amin. Makanya lakopnya Rasulullah nih, julukan Rasulullah masih kecil apa? Al amin, orang yang dapat kalau kita apa? Al kadzab, orang yang banyak beda jauh kita ya. Nah, bulan Rabiul Awal khususnya malam pertama nih kita gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jaga sifat, ya minimal ada beberapa sifat yang kita tiru yang ada dalam diri Rasul. Yang pertama punya sifat malu, al haya minal iman, sifat malu itu bagian dari Yang kedua, tanamkan punya sifat tawadu, pandanglah orang lain lebih mulia daripada kita, jangan pernah mandang kita lebih mulia daripada orang lah. Insya Allah kalau kita udah mandang orang lain mulia, insya Allah kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana waldaina. Khusus bulan Rabiul Awal ini kita buka kitab Khulasah ya Nurul Yakin, begitupun nanti malam Kamis berikutnya terus ya kita mengenal sedikit demi sedikit siapa sih junjungan kita yang biasa kita baca sholawat. Mudah-mudahan sedikit banyak, kita nggak mungkin bisa nyelasin semuanya. Sekalipun kita dikasih waktu seumur hidup kita, itu pasti akan ada ya yang belum diceritakan sifat yang mulia dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya demi sedikit ya kita baca Khulasah kitab yang kecil ya. Mudah-mudahan kita tambah dekat lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk doa ya, karena Bapak Haji Mardani pengen ke Jakamulya ada acara Maulid ya. Ditungguin nama ini